Thank you Terima kakak. kasih, sama-sama. Halo Ah, Moses. menjijikan banget. Iya, 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 iya. Semoga ya teman-teman yang hadir di Yep. sini bisa tidur nyenyak pada malam hari ini dan besok bisa bangun segar. Amin. Amin, amin. Kak, kita cerita-cerita ya sambil menunggu 1 jam ini berakhir. Boleh dong, tadi kan kakak cerita apa setiap malam ada doa dengan komunitas. Nah, boleh dong diceritain seperti apa sih? Jadi sejak sama seperti Indonesia ya, jadi sejak pertengahan Maret itu kami sudah di apa WFH kan istilahnya. Kami sudah harus di rumah, nggak boleh keluar rumah. Kemudian ada kerinduan untuk berdoa. Yang pasti misa online setiap pagi, setiap hari. Kemudian doa rosario pada malam hari. Nah, kemudian karena kami punya rutinitas doa rosario itu seminggu sekali setiap hari Jumat. Kemudian karena masa lockdown ini, akhirnya jadi setiap hari. Jadi doa Oh, rosario kami lakukan setiap hari pukul 8.30 malam sebelum menutup hari. Setelah itu kan tidur, gitu ya. Nah, kami berdoa lewat Zoom secara online. oh, Isinya kebanyakan adalah apa namanya ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya yang sudah senior di sini. Tapi mereka selalu setia dalam doa. Nah itu selalu kami doakan dan pada saat bulan Maria semakin ini ya, semakin apa rutin di bulan Mei. Kemudian di bulan Juni kan sebenarnya di bulan Mei itu lockdown sudah dibuka. Kami boleh keluar rumah gitu kan. Sebenarnya kalau kami mau berdoa bersama pun juga diperbolehkan cuma dibatasi orangnya. Cuman ternyata kerinduan untuk berdoa bersama secara online itu masih terus ada. Kenapa? Karena yang doa tidak hanya di sekitar Wina. Saya kan tinggal di kota Wina. Tapi yang doa itu ada dari Graz, salah satu kota sekitar 2 jam dari kota Wina. Dan ada juga dari Belanda, ada dari Swiss gitu kan. Jadi wow. beberapa yang tinggal di Eropa lah. Orang Indonesia tinggal di Eropa. Karena dengan online ini akhirnya kita bisa berdoa bersama dan bahkan bisa membangun compassion. Jadi kayak membangun keluarga baru. Kami ngobrol dulu sebelum doa. Kemudian kami doa, setelah doa kami ngobrol lagi. Gitu kan. Itu yang paling penting. Jadi dalam masa lockdown, ternyata kamu butuh komunitas doa. Karena ketika kamu sendirian, gitu ya, kamu nggak bisa kemana-mana. Disitulah kamu akan apa istilahnya, merilis secara psikologis permohonanmu kepada Tuhan gitu ya bersama dengan komunitas dan kemudian kamu ngobrol bersama komunitas itu yang paling penting. Nah, bulan Mei pada sudah lockdown ya, kami masih doa. Kemudian di bulan Juni ini kan sudah normal ya, sudah seperti biasa. Tapi ternyata kerinduan berdoa itu masih tetap ada. Jadi kami tetap tiap hari berdoa secara online di Zoom sampai hari ini. Bahkan tadi malam gitu ya kami berdiskusi lagi. Ini kita mau lanjutin langganan Zoom atau enggak di bulan Juli? Karena kan kita udah bebas nih sebenarnya. Tapi mereka bilang saya masih mau, terutama yang apa namanya senior-senior gitu ya. Saya kok merasakan ketenangan ya ketika sebelum menutup hari berdoa bersama komunitas. Terus saya tanya gini, kalau misalnya doa sendirian kan juga bisa ya? Bisa, tapi berbeda, dibilang gitu. Kalau doa bersama komunitas itu rasanya doa itu rasanya ada energi yang berkumpul bersama, meskipun via online. Kemudian akhirnya kita putuskan kita tetap doa bersama bulan Juli, meskipun yang hadir tidak sebanyak ketika waktu lockdown. Yang lockdown tuh hadir bisa sekitar 20-an gitu kan. Sekarang yang hadir paling 5 gitu ya, atau 10 atau 11, minimal 5 adalah hadir gitu kan. Tapi mereka mau setia berdoa. Itu ternyata Oh, wow. kekuatan doa ternyata di situ, biarpun via virtual. Ini aja jarak kita Tahu jauh nggak ya, cerita? tapi Iya. Jadi energi doanya kerasa. Kenapa? cerita cerita kakak jadi kayak nyemangatin kami gitu loh kak. Maksudnya kayak ada IG ini pun kayak apa ya? Ya mikir kan ini lagi masa pandemi begini kan kayak pasti ada kerinduan untuk kumpul gitu kan kak, saling menguatkan dalam doa. Sebenarnya salah satu tujuan IG ini juga begitu gitu kan. Nah, memang kita kayak fokuskannya lebih ke doa rosario gitu. Habis itu ya Mm-mm. kita ngobrol juga seperti yang kakak bilang, yang kakak alami dengan komunitas itu gitu kan. Dengan kayak kita ngobrol begini kan kita sharing, Mm-mm. masing-masing kita kayak apa ya, bisa menyalurkan apa sih, apa yang ada dalam pikiran kita gitu kan. Terus teman-teman yang Mm-mm. dengar juga kayak terinspirasi dari apa yang kita ceritakan gitu.
Mm-mm, Ah, mm-mm, senang. mm-mm. Iya. Atau mungkin sesekali bisa bikin forum tertutup. Karena kadang kalau Mhm. misalnya sharing dalam forum terbuka seperti ini kan nggak semua mau dan bisa ya. Iya, Jadi iya. kalau misalnya dalam forum tertutup, misalnya dalam Zoom gitu kan, itu kan itu pun itu di awal-awal tidak semua mau cerita karena kan trust ya ketika cerita sesuatu itu kita harus mengenal orang tersebut. Nah, ketika di awal-awal Mmm, minggu pertama, minggu kedua gitu kan masih cerita-cerita yang biasa, kemudian akhirnya masuk bulan kedua, bulan ketiga itu sudah mulai drip, sudah mulai trust, akhirnya mulai cerita gitu ya. Bahkan mmm, ada seorang ibu di sini yang bulan 2 minggu yang lalu ya, dia kehilangan suaminya gitu ya. Kemudian oh, dia cukup mengalami depresi. Dia kelompok mhm. Rosario kami. Kemudian dia cukup mengalami depresi, tetapi dia baru 2 hari yang lalu kembali hadir ke doa Rosario karena dia merasakan kekuatan untuk menguatkan dia ketika dia dalam dalam depresi ini gitu kan. Jadi dia merasa ketakutan ketika suaminya meninggal gitu ya, dia takut sendiri segala macam gitu ya karena orang yang dicintai dia meninggal gitu kan. Tapi ternyata komunitas doa ini yang menguatkan dia. Biarpun via virtual gitu. Dan dia salah satu yang menguatkan bahwa jangan dihentikan dong doa doa rosario online-nya. Dia menguatkan kami. Padahal sebagian Mmm, orang sudah, udahlah ngapain sih doa rosario online, udahlah nanti seminggu sekali aja. Atau kalau misalnya ini kita ketemuan langsung gitu kan. Tapi kan kalau ketemuan langsung kan hanya terbatas pada wilayah itu saja. Padahal si ibu ini berasal 2 atau 3 jam dari kota Wina gitu kan. Dan dia butuh bersama-sama. Akhirnya ya sudah, akhirnya kita tetap doa online dan dia tetap hadir. Biarpun hanya doa, dia belum bisa bercerita gitu ya mhm, mhm. karena depresinya itu, tetapi doa online itulah kemudian dia mungkin melihat bahasa nonverbal teman-temannya, energi doanya yang akhirnya membuat tidur dia pada malam itu lebih nyenyak daripada dia tidak ikut doa. Gitu ya. Itu ternyata pentingnya apa namanya doa bersama. Wah, Begitu. wah, wah. Yap, My komunitas God. yang paling penting. Saya pun kalau nggak ada komunitas mungkin saya juga kadang malas doa rosario kalau sendirian gitu kan. Tapi kan komunitas Ya. yang membuat kita akhirnya mau nggak mau tergerak untuk berdoa. Ah, senang. Sumpah sumpah, Kak, denger cerita Kakak tuh kayak, oh my God, bener-bener nguatin. Kan di mana berapa satu atau dua orang berkumpul di situ Yesus hadir ya. Ya, betul. Makanya aku bilang jumlah yang ikut dengan maksudnya live begini kan dia nggak banyak, biasanya hanya bisa 3 4, biasa kayak sekarang ada 7 kita ngobrol gitu. Tapi aku pikir nggak apa-apa, yang penting kayak ada lebih dari 2 orang itu sudah luar biasa lah, kita bisa saling menguatkan dalam doa, bisa kasih semangat Mm-mm. kayak gitu. Yep, yep. Intinya adalah konsisten dan komitmen kalau doa itu. Istilahnya gini, kalau orang mau terlatih dalam spiritualitasnya dia, itu kayak seperti anak kecil yang belajar jalan. Pertama-pertama dia pasti tersandung, jatuh, sakit gitu kan. Kemudian akhirnya dia bisa berjalan dan berlari. Begitu juga dengan spiritualitas kita. Ketika kita doa di awal-awal, kita seperti tersandung, terjatuh gitu kan. Terjatuhnya seperti apa? Males, mager, nggak mau gitu kan. Tapi ketika kita Mhm. bangun lagi, gitu ya, bangun lagi, sakit luka nggak apa-apa. Tapi setelah itu kita akan dapat berjalan dengan lancar dan berlari bahkan. Maka kita akan Oh iya. terbiasa, gitu ya. Spiritualitas kita akan terbiasa. Itu untuk membangun spiritualitas, gitu ya. Jadi apa namanya, supaya hidup kita itu terarah transcendennya ke atas gitu kan. Tetapi juga ke samping. Maka cross itu kan atas dan samping ya. Atas itu berarti ke Tuhan. Cross itu ya kalau kamu cuma ke Tuhan percuma gitu ya. Tapi diimplementasikan ke sekitar, ke lingkunganmu. Kemudian dikuatkanlah dengan doa. Doa kepada Tuhan Yesus, kepada Bunda Maria, dan kepada Bapa. Mhm. Yep. The power of Kak, doa. ya. Kak, boleh dong juga cerita apa namanya pengalaman pertama kali mungkin Kakak ingat berdoa rosario dari maksudnya nggak tahu dari kecil atau apa gitu. Mungkin ada cerita cerita pengalaman pertama kali, terus ada pengalaman yang berkesan saat doa rosario, boleh dong diceritain ke kami. Oke. Pengalaman ini ya doa ya. Kalau saya semasa Mhm. pandemi, Angel, doa Mhm. itu menguatkan. Jadi yang Yap. paling menguatkan adalah misa pagi. Jadi kami di sini ada Mhm. misa pagi bersama komunitas, ada romo dari Indonesia yang apa istilahnya kayak membimbing kami para orang-orang Indonesia yang ada di sini. Terus kemudian dia misa pagi dan dia selalu homili, maksudnya membaca kitab suci dan homili. Nah itu yang paling penting kalau bagi saya.
Karena pada saat itulah akhirnya saya baca firman Tuhan. Karena kalau enggak, saya biasanya mager juga baca firman Tuhan gitu kan. Jadi akhirnya saya baca kitab suci dari bacaan Injil, terus diinterpretasikan oleh Romo terkait Injil tersebut, dan kemudian setelah itu saya pasti journaling. Itu yang paling penting. Jadi saya journaling itu intinya merefleksikan dari bacaannya, kemudian khotbahnya, kemudian dihubungkan dengan hidup kita. Tuhan ingin berkata apa padaku kemarin dan hari ini. Kemudian kita tulis aja, kita tulis gitu ya, semacam doa, semacam curhat, tapi kepada Tuhan. Nah, di situ akan muncul tuh inspirasi-inspirasi bahwa oh, aku belum melakukan ini. Oh, ini nih tujuanku dan aku harus melakukan ini, gitu kan. Inspirasi-inspirasi hidup, hal-hal kecil hidup yang kita lupa, kemudian muncul di situ dan kemudian akhirnya disusun menjadi prioritas. Gitu ya. Jadi, oh, tujuanku kan misalnya nih, kan aku sekarang sedang studi gitu ya. Hari ini aku harusnya merevisi proposal dari profesor, tapi aku lupa bahwa profesor pernah mengatakan bahwa ini. Jadi kayak semacam Tuhan tuh mengingatkan lewat doa, tapi lewat refleksiku journaling, gitu ya. Jadi kayak berhubungan gitu kan. Itu secara nggak langsung gitu kan. Kemudian akhirnya mengendapkan perasaan kita, pagi ini aku mau memutuskan bahagia. Pagi ini cuaca mendung, tapi aku memutuskan untuk tetap happy. Kemudian itu menjadi dasar kita untuk bergerak jalan kita hari itu. Jadi seharian itu kita moodnya baik, gitu ya. Kalau pagi itu bad mood, biasanya akan pengaruh seharian kita akan bad mood. Maka selalu ada pepatah bilang mulailah hari dengan sesuatu yang positif, yaitu salah satunya membaca Alkitab atau membaca Injil salah satunya. Kemudian journaling kalau saya, akhirnya moodnya positif, malam ditutup dengan doa rosario. Ideal banget ya. Wow, keren. Ideal banget ya. Istilahnya pagi gitu ya, lewat doa kepada Yesus melalui Bapa gitu ya, malam dengan perantaraan Bunda Maria. Gitu ya, Bunda sudah selesai nih hari ini gitu kan. Terjadilah padamu menurut perkataanmu saja. Gitu ya, kan Bunda Maria kuat dengan itunya gitu kan. Jadi hari ini aku serahkan semuanya kepadamu lewat perantaraanmu kepada Yesus gitu kan. Dan itu lebih enak. Jadi istilahnya kita dapat memilih nih masa pandemi ini, gift atau disaster. Nah pastinya karena doa, karena kekuatan itu saya memilih sebagai gift, sebagai berkat. Gitu ya. Jadi semasa pandemi ini kalau orang bilang, bosen, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu mau ngapain gitu ya. Tapi kalau saya tidak. Saya karena menemukan sesuatu yang positif, maka saya membuat tujuan hari ini saya melakukan apa, dan selalu setiap hari itu tidak pernah kehabisan sesuatu yang harus saya lakukan. Dan tidak membosankan meskipun dibatasi dalam ruangan saja. Karena I have a mind free even though my body is isolated. Gitu ya. Jadi kita tuh punya pikiran yang bebas meskipun badan kita terisolasi. Gitu ya. Dan kemudian diperkuat dengan doa kepada Tuhan Yesus itu. Gitu. Terus Kak, itu tadi pengalaman doanya. Kalau secara khusus doa rosario gimana? Ada nggak yang berkesan banget sepanjang Kakak nih? Kalau secara khusus terkait dengan doa rosario tuh saya merasakan setiap butiran yang saya doakan itu kan seperti bunga mawar kepada Bunda Maria. Gitu kan. Jadi saya kasih seperti satu bunga mawar kepada Bunda Maria gitu kan. Kemudian karena doa rosario ini, saya akhirnya mempelajari terkait Bunda Maria. Apalagi yang saya tinggal di Eropa yang notabene Bunda Maria sering banget melakukan penampakan di sini kan. Seperti di Fatimah, kemudian di Lourdes gitu ya. Dan akhirnya saya banyak mempelajari bagaimana sih Bunda Maria itu kok sampai sebegitu pedulinya pada manusia sampai dia mau turun ke bumi dan menampakkan kepada orang gitu kan. Itu benar atau enggak? Itu mitos atau enggak gitu ya. Kemudian akhirnya saya mempelajari mukjizat-mukjizat yang dia lakukan gitu kan, dan saya pun juga mengalami mukjizat itu. Mukjizat itu tidak sesuatu yang harus signifikan wow ya, tapi mukjizat dalam hidup kita gitu kan. Misalnya hari ini saja misalnya aku sudah bahagia ditutup dengan doa dan aku masih bernafas besok pagi, itu kan sudah mukjizat gitu kan. Kemudian akhirnya saya selalu berusaha tiap hari meluangkan untuk berdoa rosario sih. Gitu ya. Itu paling enggak.
Kemudian saya pun akhirnya mengajak teman-teman komunitas di sini untuk ini nyanyi virtual Ave Maria bareng-bareng, gitu ya. Biar menjadi Kayaknya sebuah kita vlognya sejarah, harus virtual nanti nih, nyanyi bareng. menjadi sebuah sejarah bersama selama pandemi kita berdoa rosario bareng via online dan akhirnya ada satu video doa bareng bersama dan itu menguatkan. Wow, wow. Akhirnya gini, kalau kita hidup di jauh dari tanah air ya, salah satu yang menguatkan kita adalah komunitas. Itu. Dan apalagi kalau komunitas yang satu spiritualitas, itu lebih menguatkan lagi. Dan terus terang, saya bersyukur sekali hadir di sini. Pada bulan pertama saya hadir di sini, saya langsung disambut di keluarga, namanya KKIA, Komunitas Kristen Katolik Indonesia Austria. Dan setiap bulan kami berkumpul beribadat gitu ya, beribadat ada yang beribadat Kristen, beribadat Katolik gitu ya. Kemudian dan ada acara-acara informal lainnya yang sifatnya compassion untuk kekeluargaan. Itulah yang akhirnya menguatkan kita di situ. Dan lewat pandemi dan karena pandemi ini akhirnya kita juga berdoa bareng. Gitu. Seru ya? Maka itu Aku, teman-teman mungkin yang aku, belum bergabung komunitas, kenapa? gabunglah komunitas apapun gitu ya, terutama komunitas spiritualitas untuk menguatkan aja supaya mengingatkan kita untuk selalu ingat untuk berdoa gitu kan. Dan yang pasti sharing sih itu yang paling penting. Betul. Sharing hidup rohani, ha. Itu salah satu rilis psikologis. Jadi nggak ada tuh kata depresi. Jadi ingat kemarin sempat ikut yang seminar yang itu kan Kak, si Sandi itu, dia bilang iya, ketika kamu ngerasa kamu nggak oke itu kamu tuh harus bilang sama seseorang gitu. Nah, Yap. menurut aku komunitas itu menjadi salah satu sarana untuk ketika kamu nggak oke ya kamu sharing gitu. Kamu bilang aku lagi nggak oke, aku butuh support yang kayak gitu. Jadi nggak dipendam sendiri. Yap. Dan hati-hati, maksudnya gini, sharing iya, tapi sharing kepada orang yang tepat. Gitu ya. Betul. Kalau misalnya sharingnya tidak kepada orang yang tepat, malah akan sama-sama terjerungkep, gitu lah kayak gitu ya. Nah, sharing kepada orang yang tepat adalah salah satunya lewat komunitas spiritualitas. Karena kita berpegang pada sama pokok anggur. Istilahnya kayak gitu. Oke. Jadi pokok anggurnya sama, kita basisnya sama gitu ya. Kemudian saling menguatkannya sama gitu ya. Memang kalau bisa yang lebih dewasa dari kita kalau kita mau sharing. Karena dia akan memberikan input gitu ya. Kalau kita jatuh, kita down, dia akan memberikan input gitu ya. Sebaiknya begitu. Itu pengalaman saya ketika belajar spiritualitas dan belajar menjadi sahabat rohani. Gitu. Nah, sahabat rohani itu juga penting. Nah, itu gimana tuh Kak? Maksudnya sahabat rohani itu seperti apa? Boleh dong diceritain lebih dalam? Sahabat rohani itu adalah sahabat ketika kamu ingin menceritakan pengalaman rohanimu, tapi pengalaman rohanimu itu diceritakan kepada sahabat yang tepat. Istilahnya kayak gini, kalau kamu tahu sahabatmu itu lebih labil daripada kamu, ya kamu pilihlah cari teman atau sahabat yang dia bisa menjadi penopangmu, dia lebih kuat daripada kamu. Begitu juga sebaliknya kita. Ketika kita merasa bahwa, oh saya merasa lebih kuat daripada teman saya, maka saya menyediakan diri saya untuk menjadi sahabat rohani teman saya. Gitu ya. Kemudian akhirnya Oke. saya kemudian akhirnya kita saling menolong. Gitu ya. Kalau dulu saya punya sahabat rohani, misalnya teman saya sahabat rohaninya saya sahabat rohaninya teman saya lagi. Jadi berantai gitu kan. Dan ketika mendoakan pun seperti itu, saya mendoakan dia, teman saya mendoakan saya. Gitu kan. Jadi kami saling Oh, mendoakan. Dan kami juga saling sharing. Nah, dalam sahabat rohani pun, kita kalau bisa sharingnya hanya di lingkup itu saja, jangan kemana-mana. Gitu, dan arahkan selalu ke transcendental ke atas. Begitu. Nah, kalau sahabat rohani ada sesi khusus nanti itu nggak bisa dalam waktu singkat gitu ya. Itu juga ada pelatihannya. Kalau dulu saya pernah ikut pelatihannya juga sahabat rohani. Tapi ya membantu sekali. berarti boleh ya, kan tadi kakak bilang kayaknya penting juga nanti kita buat sharingnya yang tertutup. Aku jadi kayak kepikiran nanti kita buat kayak sharing via Zoom dengan teman-teman di Rosary of Life ini. Nanti kayaknya kita minta Kalisa deh ngomong. Sharing lebih dalam. Mending, ya nanti aku bantu aja, tapi kayaknya lebih afdol kalau mengundang kaum religius ya. Nggak apa kalau mau bantu nggak apa nanti saya Ya, bantu. nanti sama siapa gitu. Sepertinya menarik. Nanti kita itu deh bicarakan lebih lanjut yang ini ya, yang untuk yang offline-nya juga ya. Yap.
Oke, sip. Apalagi ya yang aku mau tanya. Kayaknya Oh udah iya satu Kak, jam sebenarnya deh. aku pengen belum. Udah ini kan karena Oke Kak, tadi maksudnya ini. bermasalah. Iya. Gimana gimana? Nanti kasihan ini yang ini apa join. Kenapa? Kakak masih ada aktivitas lain kah? Sebenarnya ini pertanyaan terakhir deh, pertanyaan terakhir. Oke oke oke. Kan Oke. ini lebih ke orang muda juga ya. Kakak kan di apa bagian dari pengurus Komisi Kepemudaan KWI. Boleh dong diceritakan juga seperti apa sih apa ya? Maksudnya Komisi Kepemudaan itu seperti apa? Terus harapannya untuk orang muda itu seperti apa yang kayak gitu Kak? Oke. Semoga di sini tahu ya yang namanya KWI ya, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Itu sama kalau misalnya PGI, Persatuan Gereja Indonesia, atau kalau di Muslim itu MUI, gitu ya. Itu namanya kalau di Gereja Katolik namanya Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan dia punya komisi-komisi. Ada komisi kerawam untuk awam, komisi sosial gitu ya. Dan saya di komisi kepemudaan. Komisi kepemudaan itu berarti yang ngurusin OMK, Orang Muda Katolik. Dan saya sudah ada di Komisi Kepemudaan sejak 2016 atau 17. Gitu ya, sejak Indonesian Youth Day yang di Manado. Saya membantu di Komisi Kepemudaan sampai sekarang. Bahkan karena pandemi ini gitu ya, berkah juga akhirnya semua kegiatan kami via online gitu ya. Jadi saya mengadakan program semua via online. Nah, nanti akan ada program nih namanya OMK Academy, Orang Muda Kreatif Academy, yaitu pelatihan sosial media bagi orang muda Katolik di seluruh Indonesia dan via online, gitu ya. Nanti saya akan share infonya supaya teman-teman pada ikutan. Programnya macam-macam gitu ya. Jadi intinya adalah kita memikirkan sesuatu untuk orang muda Katolik di Indonesia, bagaimana memberdayakan mereka. Salah satunya lewat media sosial. Kemudian webinar, kemarin kami juga mengadakan webinar orang muda Katolik siapkah dengan new normal misalnya. Mengundang Jonan sama Rena Kasali. Kemudian istilahnya kami menghadirkan sosok-sosok inspiratif tidak hanya dari Jakarta tapi seluruh Indonesia untuk sharing terkait dengan pengalaman best practice mereka. Itu yang terjadi selama pandemi. Tapi program yang kami lakukan intinya adalah memberdayakan OMK lewat Komisi Kepemudaan di Keuskupan. Nah, yang sedang jalan itu namanya Startup Weekend. Jadi bagaimana peserta itu pelatihan pelatihan untuk membuat startup, memunculkan ide startup, kemudian akhirnya nanti diimplementasikan ke daerah masing-masing, gitu ya. Dan banyak sekali program-program, serta kami juga menerbitkan buku-buku untuk OMK, gitu ya. Misalnya pendampingan berjenjang untuk orang muda Katolik, gitu kan, itu juga ada, gitu ya. Banyak sekali programnya yang pasti untuk OMK, gitu. Dan saya khususnya terlibat di bagian pelatihan untuk media sosial. Dan kemarin ini menggali inspirasi-inspirasi dari daerah terkait aksi sosial selama pandemi. Kemudian namanya Angels Challenge. Kemudian dikumpulkan lewat sosial media OMKNet, itu sosial media resmi milik Komkep KWI. Kemudian dari situ saya kumpulkan menjadi sebuah video, kemudian silakan tonton aja videonya sudah jadi, dan kemudian saya masukkan ke portal covid19.go.id punyanya pemerintah, gugus tugas pemerintah di situ. Jadi, ya, jadi bagaimana kita mengempower kekuatan-kekuatan dari daerah, kekuatan-kekuatan OMK yang ada di Indonesia untuk di scale up, kemudian akhirnya menginspirasi bagi orang lain. Banyak sekali programnya. Kalau mau ceritain mungkin lebih dari 3 SKS. Tapi nggak selesai-selesai. Tapi yang pasti follow, jangan lupa follow akun resmi Komkep KWI, OMKNet untuk Instagram. Kalau YouTube juga OMKNet, kemudian website juga OMKNet, kemudian kalau Facebook juga OMKNet. Karena ada yang bilang akun resminya OMK Indonesia, bukannya bukan. Akun resminya OMKNet, bukan OMK Indonesia. Kalau OMK Indonesia itu punya perseorangan. Begitu. Dan juga jangan ya. Follow IG yang baru ngomong ini, ya. Follow IG Kalisa. Oh, jangan follow Rosary of Life. Iya, yang ini juga. Biar semakin banyak yang kita undang nanti untuk join Rosario bareng. Sip. Jangan lupa follow OMKNet ya, Rosary of Life ya.
thank you ya Kak ya. Thank Oke. you banget untuk waktunya. Yap, Makasih, sama-sama semoga Angel. yang ini menginspirasi orang muda kita. Amin. Terima kasih. Sukses selalu ya. Thank Yap. you Oke. Kak. Bye-bye. Terima Thank kasih. you. Bye. Terima kasih juga semuanya. Ya, Dadah. dadah.